Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas sekalian nikmat yang terus-menerus diberikan pada sekalian sepanjang kehidupan kita ini. Malam ini kita dapat nikmat Allah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa berjumpa kembali di dalam forum Muhammad Widzu yang ke-356. 4 hari lagi kita sudah 1 tahun ini, alhamdulillah. Malam ini kita dibersami oleh Ibu Sri Kushartati, sarjana psikologi, magister art psikolog. Dia ada dosen di UAD yang tentunya akan memberikan satu materi yang sangat bermanfaat sekalian, yakni tentang pandemi dan resiliensi keluarga. Ini akan bicara soal daya tahan keluarga ketika menghadapi pandemi pada saat sekarang ini. Tentunya sangat bermanfaat sekalian dalam rangka menjaga kita sekalian untuk tidak terpapar oleh virus COVID-19. Bagi yang sudah, tetap menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Dan sekali terima kasih pada Ibu Kushartati atas waktunya, atas ilmunya. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi jariah bagi kita sekalian. Dan pada Bapak yang saya hormati, terima kasih juga atas rawuhnya kesetiaan Bapak Ibu untuk tetap hadir di pengajian Widzu Muhammadiyah pada malam hari ini. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi dalam kesempatan lain, dan mari bersama-sama kita kaji, kita simak bersama kajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Kushartati. Demikian, terima kasih Bu Kus atas waktunya dan juga para pemirsa yang saya hormati. Semoga kita tetap sehat, tetap dijaga oleh Allah, tidak terpapar oleh COVID-19 yang alhamdulillah hari ini sudah mulai turun banyak kasusnya di Yogyakarta ini. Saya kira demikian Mas Abdul, semoga ini menjadikan amal jariah buat kita sekalian. Akhirnya nasunallah batung qorib, babasil mu'minin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Isnawan atas sambutan dan perkataannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Isnawan tadi, materi kita malam hari ini yakni pandemi dan resiliensi keluarga yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Sri Kushartati, SPSI, MA Psikolog dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kepada Ibu Sri Kushartati kami persilahkan. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga malam ini kita bisa bersama-sama bertemu di majelis ilmu malam ini. Tidak lupa salawat dan salam bagi Rasulullah, Nabi dan para keluarga dan sahabat semuanya. Sebetulnya ini saya sudah yang kedua kali nih mengisi, tapi kok saya grogi juga ya tetap grogi. Saya dihubungi Mbak Nita itu juga agak bingung mau apa yang disampaikan itu ya, karena kan sudah sampai periode yang 356, artinya sudah banyak sekali materi atau hal-hal yang sudah disampaikan di dalam majelis ini. Nah, maka kemudian kebetulan ini saya dan Bu Muti Ngatu Solihah itu concern dan meneliti tentang resiliensi keluarga gitu ya. Jadi makanya mungkin ini akan lebih bisa di-share kepada halayak itu ya, hasil dari penelitian kami itu, yang kalau dikaitkan dengan pandemi itu menjadi relevan gitu ya, karena pandemi ini kan bukan hanya satu penyakit yang kemudian terkena pada orang per orang gitu ya,
sampai seluruh dunia mengalami, dan kemudian tentunya akan efeknya itu mengenai pada sendi-sendi keluarga ya. Dan biasanya memang kalau yang terpapar itu tular menular itu ya. Kebetulan saya dan keluarga saya juga sudah menjadi sarjana COVID gitu ya, yang pada waktu yang pada puncak-puncaknya itu ya. Jadi kami juga mengalami itu dan terasa sekali bahwa ini itu bukan kondisi yang kemudian yang terkena itu hanya satu orang per orang, kemudian efeknya itu memang menyentuh di dalam sendi-sendi keluarga gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian muncul. Kalau yang sudah banyak dibahas itu adalah masalah kecemasan, depresi gitu ya. Kemudian yang itu tentang sakitnya ya, dari efek dari sakit, efek dari pandemi. Tapi sebetulnya pandemi itu efeknya tidak terbatas itu ya, cukup banyak itu ya. Saya mau izin share nih untuk memudahkan. Oke, Ibu, monggo Ibu. Apakah sudah bisa terlihat? Sampun Ibu. Nggih, matur nuwun. Ya. Ya. Jadi sebetulnya secara umum sih tidak ada keluarga yang luput dari masalah ya, hanya saja ada masalah yang lebih mudah diatasi dan sifatnya itu sebagai tantangan, namun ada pula masalah yang lebih berat yang menimbulkan krisis. Nah, sekarang ini masalahnya ini adalah masalah yang dialami tidak hanya oleh satu atau dua keluarga gitu ya. Hampir cukup banyak yang itu menimpa pada keluarga-keluarga yang memang tentunya bentuknya akan berbeda-beda, ada yang sifatnya ringan, sedang, atau mungkin sampai berat gitu ya. Itu bersangkutan dengan sakit dan efek dari pandemi itu gitu. Nah, saya sering ya dari efek pandemi ini yang kemudian tidak hanya semata-mata karena sakit kemudian efeknya apa, tetapi kita berubah dari cara hidup kita ya. Kita mengalami hidup yang berbeda ya, di mana sekarang ini misalnya seperti saya sendiri ini saya lebih banyak di rumah gitu ya. Jadi kita tuh kalau mau keluar itu betul-betul mempertimbangkan penting atau tidaknya gitu ya. Kemudian ada masalah-masalah yang kemudian muncul gitu ya. Jadi saya cukup banyak dikeluhi ya, dikomplain oleh ibu-ibu, orang tua, wali murid terutama yang anak-anaknya itu masih remaja atau di usia sekolah gitu ya. Di mana salah satu hal yang dikeluhkan itu adalah misalnya seperti ini. Anakku tuh sekarang nggak bisa pisah dengan HP. Saya tuh sampai isinya marah-marah gitu. Nggak selalu kemana-mana pegang HP. Nah, ini bukan masalah yang sebetulnya masalahnya bukan masalah di anak saja ya, sebetulnya ini menjadi masalah keluarga gitu. Karena apa? Ini bukan perkara yang mudah yang kemudian kamu nggak boleh pegang HP. Kalau pegang HP ya cuma untuk sekolah saja itu bukan perkara itu gitu. Jadi waktu saya dikeluhkan begitu, saya tanya kepada ibu ini, Ibu putrane jenengan ini kelas berapa nggih? Baru kelas 4 SD. Oh ya, kalau kelas 4 SD itu kira-kira sebelum pandemi apa kegiatan sehari-harinya gitu. Dia cerita kan, kalau setiap hari ya sekolah, kemudian bermain, ketemu dengan teman-temannya, ini itu aktivitasnya banyak. Nah, setelah pandemi apa yang kemudian dilakukan? Ya nggak bisa, ya di rumah, nggak bisa keluar gitu. Nah, terus apa yang bisa dia lakukan di rumah kalau tidak bisa keluar gitu? Ya memang hanya bermain HP. Nah, berarti sebetulnya ini masalahnya bukan sekedar ini dia sudah kecanduan, bukan, karena memang nggak ada yang dilakukan. Nah, terus saya gimana? Ya salah satu caranya mungkin dengan mengalihkan perhatian, ya ibu ya bermain dengan anaknya atau diberi kegiatan. Ini salah satu contoh ya. Ini kemudian saya saya membaca sebuah
hasil penelitian dari Semeru Research Institute ya, yang dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap rumah tangga ini penelitiannya masih sangat baru gitu ya. Yaitu memang keuangan rumah tangga ini sudah sangat jelas gitu ya, banyak sekali terutama untuk kita yang penghasilannya tidak tetap ya, terus itu memang menjadi terasa sekali ya. Misalnya untuk yang punya usaha itu ada yang memang diuntungkan dengan pandemi, ada yang betul-betul nggak bisa bergerak gitu. Saya kebetulan ada di salah satu grup gitu ya, grup saya itu adalah grup ibu-ibu yang punya usaha kuliner gitu ya. Itu terasa sekali ya cerita-cerita bagaimana yang kemudian jadi sepi sekali gitu. Kemudian ada yang sampai kemudian sekarang emas harganya berapa ini sih, terpaksa jual emas gitu karena sudah nggak bisa menutup lagi gitu. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian anak-anak mengalami kendala dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, tadi salah satu contohnya. Anak-anak, terutama kalau untuk anak-anak yang masih remaja, SD, itu memang berat sekali ya untuk mengalami hal pendidikan ini. Yang berat itu tidak hanya anaknya, orang tuanya juga berat. Karena apa? Yang biasanya sekolah itu tanggung jawabnya guru, kemudian berpindah ke orang tua. Jadi orang tua harus mendampingi, membantu gitu ya. Apalagi kalau masih anak-anak yang lebih kecil gitu yang nggak bisa ditinggal sendiri gitu ya. Kemudian juga ada kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan. Jadi kalau sekarang itu kita sakit, itu kan kita jadi ini perlu nggak ya ke rumah sakit? Rumah sakit adalah satu tempat yang sebisa mungkin tidak kita datangi gitu ya. Apalagi ketika kemarin sempat pandemi yang sangat luar biasa ya, yang meningkat gejalanya sangat tinggi gitu ya. Kemudian ketika perempuan mengalami penambahan tanggung jawab dan tugas dalam peran pengasuhan, ini nanti ibu-ibu kayaknya setuju ini ya. Jadi yang memang kemudian menjadi tambah tanggung jawabnya itu lebih banyak perempuan gitu ya, karena biasanya menemani atau menemani anak-anaknya belajar itu kebanyakan ibu-ibu, yang mudah-mudahan bapak-bapak juga iya gitu ya. Ini saya juga rasakan sekali ya. Jadi sepertinya di rumah gitu ya, tapi justru kalau di rumah itu kan mau ini ternyata harus nyapu, harus ini kelihatan di depan mata. Kalau kita kerja itu kan pagi berangkat, nanti jam 2 atau jam 4 pulang gitu ya. Nah, baru di rumah itu kita mengerjakan. Jadi kadang-kadang itu mengerjakan pekerjaan kantor itu tuh nggak selesai karena disambi-sambi gitu ya, ngelihat di depan mata. Jadi memang terasa sekali ini kejadiannya. Kemudian ada bantuan sosial tapi masih belum memadai. Nah, ini kalau ini saya kurang tahu, jadi tidak akan saya bahas. Kemudian kerawanan pangan dan kelompok rentan. Nah, ini kelompok rentan ini terutama untuk kelompok-kelompok yang misalnya kayak kaum disabel gitu ya. Jadi kebetulan saya mengelola sekolah, ikut membantu pondok pesantren Taruna Al-Quran itu mengelola sekolah untuk anak berkebutuhan khusus ya. Nah, itu memang terasa sekali bagaimana ibu-ibu atau orang tua itu betul-betul menjadi full harus menjaga putra-putrinya yang tadinya ada masa kemudian putra-putrinya sekolah, kemudian di rumah itu. Nah, kemudian belajar dengan Zoom itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu akan tidak menjadi lebih sulit dibanding anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus ini. Ini adalah dari hasil penelitian dari Semeru. Kemudian ini adalah hasil penelitian kami tahun 2021 kemarin tuh, masalah yang dihadapi keluarga, yaitu sebenarnya penelitian kami itu tentang resiliensi bagaimana resiliensi itu dipandang oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Jadi penelitian kami itu penelitian indigenous psychology yang ingin mengetahui menurut masyarakat di DIY itu resiliensi keluarga itu apa. Nah, salah satu pertanyaan di dalam penelitian kami itu adalah tentang masalah yang dihadapi keluarga pada saat ini, itu karena pandemi. Ini penelitian saya dengan Ibu Mutingatu Solihah. Yang pertama, jadi memang kemudian yang tertinggi ya, persentase tertinggi itu adalah ekonomi. Karena pandemi ini yang memang langsung dirasakan dan memang hampir dirasakan oleh semua subjek penelitian kami itu adalah ekonomi.
Kemudian adanya perbedaan antara anggota keluarga, ya, perbedaan kebutuhan, perbedaan pikiran, itu yang kemudian kan mungkin kalau tadinya kadang-kadang tidak sepanjang waktu serumah, ya, ada fasenya kalau pagi nanti anak-anak sekolah, orang tuanya bekerja itu. Nah, ini kan hampir untuk banyak keluarga yang kemudian hampir sepanjang waktu itu ketemu terus gitu. Nah, ini perbedaan antar anggota keluarga ini kemudian memunculkan masalah gitu. Kemudian pendidikan anak seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana kesulitannya untuk anak itu melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan Zoom, ya. Kadang-kadang orang tuanya juga gaptek gitu. Nah, itu juga menjadi keluhan dari orang tuanya gitu, ya. Kemudian hubungan dengan keluarga besar ini, ya. Kalau misalnya ini terutama pada keluarga yang tidak hanya terdiri dari keluarga inti, ada keluarga yang di situ mungkin ada neneknya, ada kakeknya, atau ada om, ada tante. Ini kemudian ada yang dianggap sebagai masalah. Kemudian kematangan pribadi anggota keluarga, karena di dalam keluarga itu kan terdiri dari beberapa orang yang secara usia, secara kematangan kepribadian juga berbeda. Ini menjadi masalah, yang dianggap jadi masalah. Kemudian hubungan antara pasangan atau suami istri. Nah, sebetulnya adanya pandemi ini sebetulnya di satu sisi dia ada memberikan peluang untuk hal yang positif, ya, karena mungkin seperti contohnya seperti saya dan suami saya dua-duanya bekerja, itu kan kesempatan untuk bertemu menjadi berkurang kalau kita bekerja. Nah, ketika pandemi ini kemudian menjadi lebih besar. Nah, tetapi justru kadang-kadang ini juga menjadi bermasalah, terutama kalau memang sudah ada masalah sebelumnya kemudian tidak dipecahkan. Nah, ini akan menjadi lebih runcing gitu. Kemudian lingkungan fisik. Kalau lingkungan fisik ini bersangkutan dengan tempat tinggal, mungkin tempat tinggal yang tidak nyaman gitu. Kemudian lingkungan sosial budaya. Nah, ini ternyata juga kadang-kadang menjadi masalah ketika di mana kita tinggal, kemudian bagaimana hubungan dengan tetangga. Nah, ini hambatan komunikasi ini juga termasuk yang menjadi kendala, ya. Jadi kadang-kadang kita itu walaupun dengan anak kita sendiri itu sering juga tidak bisa berkomunikasi dalam pengertian kalau ngomong biasa sih bisa, tapi kemudian ada saatnya kemudian kok anakku kok nggak mau cerita, ya. Nah, saya tuh kalau mau tanya-tanya nggak, kayak takut nanti kalau dia merasa diinterogasi misalnya, atau anaknya kepingin ngomong sama ibunya nggak berani, atau kepingin ngomong sama bapaknya nggak berani, ada hambatan seperti itu. Kemudian peran ganda ini sama, ya, dengan sejalan dengan penelitiannya yang tadi yang Semeru itu. Jadi ternyata ini peran ganda terutama yang dirasakan oleh perempuan atau ibu-ibu. Nah, kemudian efek kemajuan teknologi. Nah, ini memang menjadi salah satu hal yang sebetulnya positif kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya ada juga dampak negatifnya, terutama kalau pada anak-anak yang kemudian belum bisa memilih mana yang baik dan buruk. Ya, sementara kadang-kadang orang tuanya itu tidak melek teknologi atau tidak tahu bahwa anaknya menggunakan banyak media sosial gitu, ya. Jadi saya pernah ada kasus nih, ya, itu yang kemudian harus saya tangani itu karena anak ABK yang kemudian dia itu terkena melalui media sosial itu dilecehkan melalui media sosial oleh beberapa orang gitu. Nah, itu baru ketahuan setelah kejadian sudah 1 tahun, selama 1 tahun itu. Ya karena orang tuanya nggak tahu, taunya yang hanya main HP, ternyata itu sampai terjadi pelecehan gitu. Nah, ini bisa saja terjadi dalam kondisi seperti ini karena anak kemudian lebih banyak bermain HP, melihat internet gitu, ya. Kemudian relasi antar anggota keluarga, ya, relasi di antara anggota keluarga ini bisa menjadi masalah. Nah, kalau ini jelas, ya, kesehatan ini baik kesehatan yang sifatnya fisik maupun psikis, ya. Kalau fisik jelas sekarang ini kita kan memang seperti ancamannya itu COVID, dan yang ini sekarang ini juga mulai ini demam berdarah, ya.
Jadi di kampung saya, kebetulan saya tinggal di Purwosari, Kentungan itu ini udah beberapa yang kena demam berdarah. Jadi ini juga menjadi ancaman buat kita. Kemudian religiusitas kita ini berubah ya, cara kayak beribadah itu ya, untuk ke masjid jadi nggak berani gitu ya. Terus ada kayak kemarin kita itu sudah melampaui 2 Ramadan ya, itu kan terasa sekali bedanya. Ini juga ada masalah-masalah di situ. Kemudian masalah yang berkaitan dengan fasilitas umum ya, terutama ini adalah layanan kesehatan yang sangat dirasakan oleh para responden penelitian kami. Nah, itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga di masa pandemi ini. Nah, pertanyaan sekarang adalah kapan pandemi akan berlalu? Ini ternyata jawabannya tidak ada. Saya tuh scroll Google itu nggak ketemu jawaban yang pasti kapan akan berlalu gitu ya. Karena ada yang mengatakan kemungkinan tahun 2022 itu kemudian sudah menjadi endemi ya, tidak dari pandemi. Jadi nanti itu menjadi dianggap seperti flu bahwa COVID itu seperti flu ya, karena semua orang sudah vaksin, sehingga kalau ya tetap kita menjaga, tapi sudah tidak semenakutkan seperti sebelumnya. Tapi itu ternyata kemudian ada varian-varian baru. Jadi ini kita juga masih bertanya-tanya. Nah, tapi apakah kemudian kita akan tetap seperti ini dalam pengertian kita menunggu? Nah, kita itu akan harus melakukan sesuatu ya. Nah, kalau mungkin beberapa kajian sebelumnya itu yang dibahas adalah bagaimana kita kemudian secara individu kita mengatasi permasalahan kita. Nah, ini yang saya tawarkan adalah bagaimana kita itu menguatkan resiliensi keluarga itu ketika kita menghadapi permasalahan yang muncul dari pandemi ini. Ya. Jadi resiliensi keluarga itu adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari tantangan kehidupan yang mengganggu sehingga keluarga menjadi lebih kuat dan lebih berdaya. Jadi kita levelnya tidak perseorangan, tapi memang dalam level keluarga. Jadi bagaimana ketika keluarga ini kita kuat. Kalau kita menghadapi permasalahan, mungkin kemarin pandemi ada yang kena COVID sampai parah. Nah, kemudian ini bagaimana kita kemudian bangkit bersama-sama sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah tim itu. Ini sebetulnya yang ingin saya diskusikan di sini. Nah, menurut Vos itu ada 3 sumber daya resiliensi keluarga. Yaitu yang pertama adalah sistem keyakinan, kemudian ada pola organisasi atau hubungan keluarga, yang ketiga adalah proses komunikasi. Jadi ini 3 sumber daya yang kita harapkan kalau ini bisa kita perbaiki, kita tingkatkan, itu kita akan menjadi resilient. Resilient itu artinya kita mempunyai daya lenting gitu ya. Kalau dapat masalah kita bisa melenting gitu, bisa bertahan, bisa bahkan bisa membal menjadi lebih bagus daripada sebelumnya gitu ya. Yang pertama tentang sistem keyakinan. Nah, sistem keyakinan ini adalah bicara tentang apa yang kita yakini, apa yang diyakini oleh keluarga, apa yang dipercaya oleh keluarga, apa yang menjadi value di dalam keluarga itu. Nah, ini yang diharapkan untuk ditanamkan di dalam keluarga itu adalah bagaimana supaya di dalam keluarga itu bisa memberi makna pada kesulitan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, itu kita bisa memberikan makna. Jadi kalau dalam bahasa kita itu kita bisa mengambil hikmah. Ya, oh ternyata kita bisa. Oh, ternyata kita dapat ini karena mau ini. Nah, ini namanya ini ada salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan resiliensi keluarga gitu ya, sehingga kemudian keluarga kita menjadi resilient. Jadi value atau keyakinan ini tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi sebisa mungkin setiap anggota keluarga punya value ini. Jadi ketika menghadapi kesulitan kita bisa memberi makna. Kemudian yang kedua adalah cara pandang yang positif, yaitu value atau cara pandang yang positif. Jadi setiap kali kita itu jangan difokuskan pada hal yang negatif itu. Kita fokuskan pada hal yang positif itu. Jadi sebetulnya kalau orang Jawa ya,
ini karena kebetulan saya orang Jawa ya, asli Jogja gitu ya, itu ada yang selalu kata-kata untungnya itu ya. Mau apapun untungnya itu. Mau kena COVID ya untungnya saya itu kemarin OTG. Nah, kemudian suami saya itu adalah survivor jantung, jadi dipasang ring baru bulan Oktober gitu. Jadi begitu waktu kena COVID itu betul-betul sempat ya shock gitu ya, kaget gitu ya. Aduh, suami saya yang kena itu kan berarti komorbid yang levelnya paling tinggi gitu ya. Tapi saya orang Jawa, jadi untungnya suami saya gejalanya tidak parah sehingga tidak harus di rumah sakit, masih bisa dirawat sendiri. Untung gitu ya. Kemudian anak saya juga kena yang kemudian 2 anak saya. Jadi kami itu yang pertama karena itu suami saya dan suami saya bergejala, saya tidak bergejala. Kemudian setelah 11 hari kita cek, saya negatif, suami saya masih positif. Anak saya yang tadinya negatif jadi positif. Padahal kita sudah tinggal di tempat yang terpisah. Jadi kalau ditanyakan anak-anak dapat dari mana, saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, anak saya yang kecil, yang perempuan itu kebetulan berat gitu, termasuk di antara kami itu yang karena dia gejalanya muncul. Tapi untungnya ini kalau dalam bahasa orang Jawa gitu, tapi kalau kita orang Islam ya alhamdulillah, kemudian anak saya masih muda sehingga relatif lebih kuat gitu. Nah, ini sebetulnya adalah cara pandang yang positif supaya kita lebih menghadapi kesulitan itu menjadi tidak seberat kalau kita melihat dari sisi gelapnya atau sisi negatifnya. Kemudian transenden dan spiritualitas atau nilai-nilai dan tujuan penting membantu keluarga ini menghadapi masalah. Nah, ini sebetulnya kalau kita sebagai orang Islam ya sebetulnya sudah jelas arahnya ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah ya. Ya jelas mesti bermohon kepada Allah gitu ya, lebih rajin ibadahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh di dalam transcendental spiritualitas. Nah, ini ada sistem keyakinan. Value ini kalau ini kemudian yang ditanamkan kepada keluarga, ini keluarga akan menjadi resilient itu. Kalau menghadapi masalah itu tidak mudah kemudian jatuh, kemudian mengeluh, kemudian stres, kemudian depresi ya, itu karena apa? Karena value yang ditanamkan itu ada value yang mengarah kepada hal yang sehat itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pola organisasi atau hubungan keluarga. Nah, pola organisasi ini adalah bagaimana hubungan di antara keluarga yang sebagai sebuah tim gitu ya. Nah, ini akan yang keluarga yang resilient itu kalau keluarga itu fleksibel. Fleksibel itu apa? Mampu beradaptasi, mudah beradaptasi. Nah, ini memang fleksibilitas ini kan memang sebetulnya dilatih ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah seumuran saya, kemudian orangnya kok kaku, nah ini mungkin karena tidak pernah dilatih pada waktu mudanya gitu ya. Kita mudah beradaptasi ketika kemudian sekarang pandemi kita mengalami ini, ya kita ya sudah nggak apa-apa, tetap bahagia gitu, walaupun kita berubah banyak gitu misalnya. Kemudian kita tadinya kuliah harus ketemu, sekarang lewat Zoom, ini nggak enak, ada enaknya ada nggak enaknya gitu ya. Untuk mengajar pun mungkin bagi para guru atau dosen tuh merasakan gitu rasa yang kita tuh orang Indonesia itu kan komunal ya, paling seneng ketemu orang, kalau ngomong itu ya ketemu terus bisa berinteraksi, ternyata enggak. Nah, tapi kita harus fleksibel untuk itu. Nah, keluarga yang resilient itu ketika kita punya fleksibilitas. Keterikatan antar anggota keluarga. Ada kalanya dalam suatu keluarga itu meskipun tinggal satu rumah tetapi tidak saling terikat secara emosional, tidak saling terhubung gitu ya. Jadi seolah tinggal di dalam rumah tapi tidak berinteraksi yang intens, yang emosional gitu ya. Nah, ini keluarga yang resilient ini keterikatan anggota keluarganya tinggi, sehingga kalau saya punya masalah, saya cerita kepada anak saya ketika punya masalah ceritanya kepada saya atau kepada ayahnya atau kepada kakaknya gitu, bukan kepada orang lain, misalnya seperti itu. Kemudian
ada sumber daya sosial dan ekonomi. Nah, kalau sumber ekonomi itu jelas ya, mungkin di dalam keluarga kita kali ini kalau kondisi seperti ini apa yang kita bisa lakukan gitu untuk mempertahankan ekonomi. Kalau bisa menambahkan lebih, kalau tidak tentunya akan kita bisa melakukan pengetatan. Karena sebetulnya dengan kondisi pandemi itu ternyata banyak ya. Saya tuh merasakan sekali kok sekarang ini pakaian saya banyak sekali yang nggak dipakai gitu ya. Jadi kan kita nggak pernah beli pakaian sekarang. Ya, pakaiannya kan itu aja yang di rumah yang dipakai itu. Misalnya salah satu, sebetulnya itu juga salah satu yang ya kan nggak ngapain mau beli pakaian kalau dalam kondisinya ini hal yang bisa dilakukan di bidang ekonomi. Kalau dalam bidang sosial apa? Kita itu kan punya jaringan sosial ya. Jadi ini bisa menjadi penguat atau resilient bagi keluarga kita. Jaringan sosial seperti misalnya salah satunya adalah contohnya pesantren ini. Nah, kita itu kalau kita punya jaringan sosial, kita itu akan punya informasi yang banyak. Informasi itu kadang-kadang juga menyesatkan, tapi kita akan bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu gitu. Kemudian kita juga bisa saling merasa oh kita tidak sendirian gitu ya. Nah, ini adalah sumber daya sosial, jaringan sosial dengan tetangga, dengan teman gitu. Kalau sekarang grup WA mungkin ya karena kita nggak bisa berinteraksi ya di grup WA itu kita saling memberikan informasi, saling mendukung, itu penting untuk dilakukan gitu. Nah, salah satunya adalah pesantren COVID ini ya, majelis ini itu kita bisa saling terhubung ya walaupun kita tidak bisa bertemu. Kemudian yang terakhir, tapi ini bukan hal yang ringan, yang receh, ini justru ini menjadi jembatan untuk yang kedua, yang sebelumnya ya, yaitu proses komunikasi. Karena ini menjadi kunci bagaimana kedua hal itu bisa bagus gitu ya. Sistem keyakinan itu bisa diwujudkan, dibentuk itu dengan komunikasi yang baik gitu. Sama juga dengan yang pola organisasi gitu ya. Proses komunikasi yang seperti apa yang kemudian akan bisa membuat keluarga menjadi resilient itu adalah kejelasan dalam berkomunikasi, mencakup info yang jelas, tepat, spesifik, jujur, dan empatik. Empatik itu apa? Empatik ini yang memang katanya mudah, tetapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu kita itu ketika berbicara, ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, itu kita bisa memahami siapa yang kita ajak bicara. Itu salah satunya. Nanti akan ada lebih penjelasan lebih jauh tentang ini. Kemudian proses komunikasi yang seperti apa yang akan membuat keluarga menjadi resilient? Itu adalah yang kita itu ketika berkomunikasi kita bisa mengekspresikan emosi kita, pikiran kita, kemudian pendapat-pendapat kita gitu ya. Tentu emosi itu bisa emosi yang positif maupun negatif ya. Mohon maaf untuk ya emosi negatif bukan berarti kalau kita kemudian menyampaikan emosi negatif itu kita dengan marah, tidak. Sebetulnya kalau orang bisa mengatakan misalnya begini, saya tuh sebetulnya sedang marah loh sama kamu. Itu tuh sebetulnya ekspresi emosi negatif itu nggak perlu kalau marah itu harus dengan marah, tapi kita sampaikan supaya orang tahu. Kadang-kadang tuh orang tuh nggak tahu kalau kita marah itu. Ini yang sering kalau saya dengan suami saya sampaikan ke WA, saya lagi jengkel loh mas sama nggak tahu ternyata ya udah setelah terus lewat WA, oh iya saya minta maaf sudah datang gitu, sudah beres itu. Misalnya seperti itu. Itu kita bisa mengekspresikan. Kadang-kadang itu nggak bisa terekspresikan loh. Terutama ibu perempuan tuh kadang-kadang maunya ngerti dewe gitu loh. Sementara para suami ini kadang-kadang kalau nggak diberitahu nggak tahu gitu. Karena ini memang beda polanya itu ya. Nah ini yang kalau proses komunikasi yang baik itu ketika kita punya emosi mau positif mau negatif itu bisa tersampaikan. Kita punya keinginan, walaupun keinginan itu tidak selalu harus dituruti, tetapi kita bisa menyampaikan apa keinginan kita, atau kita bisa menyampaikan apa yang kita tidak kita sukai. Gitu. Kemudian ketika kita mau menyelesaikan masalah itu adalah kolaboratif. Nah ini memang ada kecenderungan ya di dalam banyak keluarga itu pemecahan masalah itu lebih top down gitu ya, yang memutuskan itu adalah yang menentukan, yang punya ini adalah orang tua gitu. Kadang-kadang anak itu hanya sekedar menjalankan apa keputusan orang tua tanpa diajak
bermusyawarah. Nah, ini sering yang saya temukan gitu ya di dalam meja konseling itu, ketika kemudian ada anak yang merasa tidak didengarkan, itu sangat sering, cukup banyak itu terjadi. Pemecahan masalah itu idealnya adalah kolaboratif. Apalagi kalau permasalahan itu bersangkutan dengan anak kita gitu. Bukan kita yang memutuskan masalah untuk anak kita, tapi tentunya dengan berdiskusi, kemudian dicari jalan keluar yang baik. Nah, mengenai komunikasi ini, kebetulan tahun 2020 saya dengan Bu Muti Ngatu Solihah juga sudah melakukan intervensi komunikasi empatik untuk meningkatkan resiliensi keluarga. Jadi karena ini betapa pentingnya komunikasi ini di dalam resiliensi keluarga, di dalam membuat keluarga menjadi resilient, itu kemudian kami memberikan intervensi, kita memberikan pelatihan kepada keluarga, yaitu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak gitu. Yang ada beberapa keluarga waktu itu yang kemudian kita beri pelatihan gitu. Ya, pelatihan komunikasi yang empatik. Karena ternyata ini kelihatan sekali pada waktu awal pertemuan itu, anak-anak itu banyak nggak mau bicara ketika ada orang tuanya itu. Nah, kemudian kita latih, kemudian kita buka permasalahannya apa, kemudian akhirnya baru setelah pertemuan keberapa itu kemudian merasa enak itu, sampai di grup itu, Bu, alhamdulillah tadi ini sudah begini, ini sudah begitu gitu ya. Ini karena melalui ini. Nah, terus komunikasi empatik itu seperti apa? Yaitu adalah dia itu perceptiveness. Itu apa? Jadi kemampuan komunikator. Jadi kalau saya yang berbicara, jadi kemampuan saya untuk menyimpulkan isi pikiran dan perasaan spesifik dari komunikan. Komunikan itu orang yang saya ajak bicara. Jadi orang yang punya kemampuan komunikasi empatik itu, ketika misalnya saya komunikatornya, saya itu bisa menyimpulkan apa yang dimaksudkan oleh komunikan gitu. Nah, ini tentunya kita bisa seperti itu kalau kita itu bisa masuk ke dalam pikiran orang itu, arti dalam pengertiannya kita memahami siapa yang kita ajak bicara. Yang kita ajak bicara itu anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, atau siapa, pejabat atau bukan. Itu di sini di kemampuan perseptifnya ini penting untuk kemudian kita bisa memahami siapa yang bicara. Kemudian apa? Kita bisa menyimpulkan apa yang dimaksudkan. Nah, ini yang dilatihkan di dalam dalam penelitian kami. Kemudian yang kedua, know-how. Kesadaran jenis respon yang diharapkan komunikan. Jadi kira-kira tuh kalau orang ngomong dengan saya, itu dia tuh harapannya apa ya? Saya akan merespon apa itu loh. Jadi kan seneng kalau misalnya saya itu bisa merespon seperti yang diharapkan gitu. Nah, ini adalah know-how. Nah, kemudian yang ketiga, assertiveness ini adalah kelemahan banyak terjadi di kelemahan ini mungkin di budaya kita ya. Mungkin tidak hanya di budaya Jawa, mungkin ada beberapa budaya lagi di Indonesia. Kadang-kadang kita itu tidak bisa atau tidak berani untuk menyampaikan pesan, menyampaikan perasaan atau pikiran kita. Bisa karena kita takut, bisa takut menyinggung, bisa malu, sehingga orang tidak bisa mengerti apa yang kita maksudkan, atau orang tidak bisa mengerti perasaan kita karena kita tidak bisa sampaikan. Ada istilah agresif, asertif, dan pasif. Kalau agresif itu menyampaikan tetapi menyerang orang. Ya, jadi membuat orang menjadi marah, menjadi sedih, menjadi tersinggung gitu ya. Jadi menyerang gitu. Kalau yang pasif, nah ini yang banyak orang itu memilih diam. Kita nggak bisa sampaikan, kemudian terjadi kesalahpahaman itu karena pasif. Nah, asertif ini kita bisa menyampaikan, tetapi menyampaikan tidak menyerang orang gitu. Jadi kita menyampaikan dengan netral, dengan sesuai dengan apa yang seharusnya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kalau misalnya saya marah, saya tidak marah dalam kata unek-unek ke orang atau bentak-bentak orang. Tapi saya sampaikan sebenarnya sedang marah ini, gitu. Misalnya seperti itu contoh. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih, Mas Afda.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Kushartati atas pemaparan materinya. Sangat menarik Bapak Ibu bahwa tentu kekuatan dan kekuatan serta kemudahan serta kebanyakan kita di masa pandemi ini perlu diperkuat oleh kita sendiri. Karena tentu di masa pandemi ini banyak sekali ujian dan cobaan yang tentunya kita hadapi bersama-sama. Tentu kita harus lalui dengan kekuatan dan kesabaran yang juga tentunya ekstra dan tentunya juga banyak sekali usaha-usaha yang perlu kita perbuat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki ruang tanya jawab kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menyalakan mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kami persilakan Ibu Azizah. Kami persilakan Ibu Azizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa mengikuti acara ini, pengajian atau tukar pikiran. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Kushartati tadi saya sangat salut sekali karena di mana menerangkan bagaimana hubungan komunikasi dengan keluarga. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tadi ada masalah misalnya persoalan dengan suami, dengan anak, dan satu rumpun keluarga. Bagaimana ketika suami misalnya emosi, apakah kita juga harus melawan dengan emosi? Padahal kita juga sedang mengalami pandemik. Mungkin kita juga sama-sama sakit, tapi kadang kita lupa emosi ya. Ini bagaimana cara mengatasinya untuk tidak bisa berani pada suami atau anak tidak berani dengan orang tua. Ini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ibu, kami silakan. Ya, langsung ya. Ya. Matur nuwun Bu Azizah, lama nggak ketemu nggih. Ya. Ya, bagaimana kita menghadapi intinya begini. Pandemi ini kan membuat orang itu sepertinya mudah tersulut emosi ya, karena kita lama di rumah, nggak keluar-keluar gitu ya. Ketemu lu lagi gitu ya. Ketemu sama orang luar, biasanya ketemu sama orang luar gitu. Nah, gimana supaya ketika kita ketemu kemudian tidak emosi? Ketika suami, pasangan atau anak emosi, bagaimana kita menghadapi? Tentunya kalau kita mau menghadapkan orang lain untuk tidak emosi, berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri ya. Artinya kita lebih mudah merubah diri kita dulu daripada mengubah orang lain gitu ya. Nah, otomatis berarti kita belajar bagaimana mengelola emosi. Ada beberapa cara untuk mengelola emosi pada diri kita sendiri, yaitu kalau dalam beberapa istilah itu jeda ya. Jadi sebetulnya kalau kita itu mau mengamati atau merasakan ketika kita itu akan emosi, dalam konteks ini kan marah atau ini maksudnya. Iya. Ya, marah. Kita mau marah itu sebenarnya ada kok rasanya tung gitu tuh terasa. Iya, jadi misalnya contohnya nih ya. Kita habis nyapu, ternyata anak kita langsung mengotori itu. Itu kan tung gitu toh. Nah, ini kan tuangnya itu sebenarnya dirasakan, cuma kadang-kadang kita abai. Sehingga kemudian diikuti. Swingnya itu diteruskan, dibablas kayak gitu lah, sehingga munculnya kita emosi. Nah, mestinya kalau ini twing gitu itu kita langsung jeda, stop dulu. Stop beberapa detik. Yang sekian detik itu ternyata bisa menurunkan emosi, apalagi kalau kemudian dengan ditambahi astagfirullahaladzim. Itu sudah turun 50% kemarahan kita, baru kemudian kita bertindak. Sehingga apa? Ketika kita mau marah itu bukan, jadi ketika kita mau menasihati bukan dengan kemarahan, dengan bentak-bentak, tapi dengan bahasa yang baik. Nah, kalau kita bisa seperti itu, orang lain akan memperlakukan seperti apa? Jadi kalau itu anak ya, anak itu kan kadang-kadang melihat contohnya gitu. Kalau kita sering emosi ya, anaknya
juga. Kemudian ternyata apa yang ditangkap oleh anak adalah cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan marah, dengan bentak-bentak gitu. Itu yang pesan yang diterima oleh anak gitu. Sehingga memang kalau kita kepengen anak-anak kita tidak emosian, ya kita belajar untuk tidak emosian itu dengan anak. Nah, sekarang kalau dengan pasangan bagaimana? Ya kalau ketika pasangan kita sedang marah, ya itu tadi kita diam. Terus kemudian kita minta istighfar, Pak. Jadi memang apa? Karena kalau kita, jadi sebetulnya kan kemarahan itu kan menular. Kemudian kesabaran itu juga bisa menular. Kalau kita tenang, gitu kemudian mereka juga yang tadinya mau marah, kalau kita tenang, ya dia akan tidak marah, akan menurun gitu, bisa menurunkan gitu. Jadi frekuensinya kan nggak sama itu. Jadi kalau sama-sama marah, ya itu tambah rame gitu. Jadi intinya adalah kalau kita menghadapi orang lain untuk tidak emosian, ya kita dulu yang tidak emosi gitu. Karena biasanya kan kalau emosi itu kan nanti akan tambah meningkat kalau kemudian ditanggapi gitu ya. Tapi harus tenang baru kita bicara. Itu Bu Azizah, mungkin ada yang lain. Terima kasih. Bisa minta materinya besok? Insya Allah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ihsanuddin, apakah ingin bertanya Pak Ihsanuddin? Oh, patah. Baik. Begitu nggih Bu Azizah, apakah ada pertanyaan lain Bu Azizah? Terima kasih udah materinya aja. Siap Ibu. Baik. Berikutnya Ibu Sri. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Hani. Mohon izin bertanya Ibu. Kondisi saat ini memang kita mesti berkejaran antara membangun dan mempertahankan resiliensi serta menangani problem psikologis baik pada anak maupun orang tua. Yang ingin saya tanyakan, dalam upaya membangun resiliensi keluarga, skup komunitas, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan dalam kondisi pandemi seperti ini? Satu sisi, adanya keterbatasan di masyarakat dengan berbagai keterbatasan untuk offline maupun online, kesadaran berpartisipasi, serta variasi kasuistik dalam setiap keluarga. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Hani dari Moyudan ya. Jadi ini bagaimana meningkatkan resiliensi keluarga dalam skup komunitas. Nah, di era sekarang ini sebetulnya kita diuntungkan dengan adanya grup-grup itu ya, grup di WA. Kemudian ada grup-grup, kan kalau sekarang komunitasnya apa? Komunitas misalnya kayak kalau saya punya ada komunitas itu ibu-ibu Dasa Wisma ada, ibu-ibu RT ada, kemudian ada yang tadi yang saya bilang saya punya grup yang isinya itu produsen makanan, teman-teman itu produsen makanan itu. Nah, melalui komunitas-komunitas ini kita bisa menyebarkan apa poin-poinnya resilient. Jadi misalnya kalau value. Jadi kalau misalnya kita sedang di dalam grup, ini kan sering ya di dalam grup itu kalau ada apa langsung disebarkan, kayak misalnya ada yang sakit kemudian meninggal, terus itu kan kadang-kadang menjadi ada yang ketakutan gitu. Nah, ini kemudian dimasukin tadi yang kalau sistem keyakinan apa tadi, kita melihat hikmahnya. Jadi kita bisa melakukan sharing melalui grup-grup itu karena memang sebetulnya terbatas tapi justru malah keuntungan ya, karena kita punya grup-grup itu. Kalau biasanya kita kalau dalam offline itu kan kalau di dalam komunitas misalnya di kampung itu kan kita harus ketemu di PKK, Posyandu gitu ya. Ini bisa kita melalui grup-grup WA. Ya intinya adalah kita menyebarkan hal yang positif ya. Kalau tadi misalnya resiliensi itu ada sistem keyakinan, kita menggunakan sudut pandang yang positif, kemudian melihat hikmah dari sebuah peristiwa, kemudian kita membuat keterikatan keluarga. Nah, itu yang kita sebarkan gitu. Itu supaya apa? Supaya sebetulnya tidak hanya keluarga kita saja yang menjadi resilient, nanti keluarga-keluarga yang lain menjadi resilient juga dengan cara kita menyebarkan itu, juga kita mendukung mereka, karena itu sebenarnya kita itu kan ada di dalam jaringan sosial ya. Kalau kita masuk ke tadi yang di bagian pola organisasi itu yang di sumber daya sosial itu adalah jaringan sosialnya itu.
kita bisa berjejaring melalui grup-grup di WA itu. Kita bisa share itu. Itu yang saya lakukan di dalam grup. Sebenarnya grup saya itu kan grup kuliner ya, isinya orang-orang yang senang makan, senang masak gitu dan jual makanan. Tapi yang kita bicarakan itu tidak semata-mata hanya soal resep, soal makan gitu ya. Tapi juga isu-isu tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana membuat keluarga yang lebih baik. Kita saling berdiskusi, saling sharing hal yang baik seperti itu. Itu mungkin bisa dilakukan seperti itu, Ibu Hani. Jadi dimanapun berada ya kita punya grup itu kalau bisa bermanfaat gitu ya, tidak hanya sekedar apalagi kalau gibah ya jangan sampai hanya menggibah orang gitu, tapi bisa bermanfaat di situ. Kira-kira itu. Ada lagi yang lain? Atau mungkin Ibu Hani? Ibu Sri? Oke. Baik. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu As ada, apakah ingin bertanya Ibu? Ibu As ada, ini sudah menyalakan. Tidak. Oh, baik. Baik, monggo Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung bertanya melalui Zoom ini dengan menyalakan mikrofonnya masing-masing. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Bu, nanti Bapak inginkan materinya, nanti akan kami kirimkan di grup info pengajian MWY biasanya deh Bapak Ibu. Jadi info-info mengenai kajian ada di grup MWY. Berikut nanti kita akan share pengajian setiap harinya dan juga tentu materi-materinya nanti akan kita share dalam grup tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi sebelum kami tutup, kami persilahkan Bapak Ibu. Satu lagi Bapak. Monggo Ibu Aziz. Terima kasih. Tadi mohon maaf Ibu Sri Hertati. Tadi pas materi mengenai anak pegang HP, kemudian orang tua agak emosi. Tadi sepertinya belum diterangkan dengan jelas bagaimana jika menghadapi anak yang pegang HP terus dan tidak mau mengerjakan yang lain. Terima kasih. Matur nuwun Bu Aziza. Ya, ya betul. Jadi yang pertama kali sebelum kita memberikan perlakuan pada anak kita itu kita pahami dulu. Ya, kita pahami kenapa anak kita memegang HP terus. Ya, itu tadi yang saya sampaikan adalah itu. Jadi kita memahami dulu kenapa seperti itu, kan kondisinya memang yang tadinya dia bisa bermain dengan teman-temannya sekarang tidak bisa, aktivitas yang tadinya itu banyak ya bisa dilakukan itu ternyata sekarang tidak bisa. Jadi yang bisa dilakukan adalah di rumah. Ya. Nah, sekarang di rumah itu apa yang bisa dia lakukan? Kalau itu anak-anak yang masih SD, SMP itu kan memang kalau mungkin yang udah mahasiswa itu sudah bisa dilepaskan ya, bisa mandiri ya. Masih SD, SMP, SMA itu mungkin perlu untuk dipahami dulu itu, kemudian apa aktivitas yang ada di rumah dia bisa apa, itu yang pertama. Kita tidak bisa melarang jangan main HP terus, nanti matanya sakit, nanti ini itu, tapi tidak memberikan aktivitas lain, tidak menyediakan fasilitas untuk dia melakukan aktivitas. Kalau misalnya nggak ada temennya, ya itu memang terpaksa kita sebagai ibunya atau bapaknya itu menemani gitu. Artinya melakukan sesuatu yang beraktivitas. Bisa juga misalnya ya untuk mengurangi dia memegang HP. Kalau kemudian dia sudah selesai sekolahnya, kemudian kita bisa melakukan hal-hal bersama. Misalnya ketika kita masak dia kita libatkan untuk membantu kita, atau kita
mengajak dia berkebun atau melakukan sesuatu yang kemudian dia bisa ikut terlibat gitu, sehingga tidak fokus di HP terus itu. Karena sebetulnya kalau anak-anak itu sebetulnya lebih suka kalau berkegiatan dengan keluarganya, kalau itu sudah dibiasakan sejak kecil. Cuma memang saya melihat ada kecenderungan orang tua itu kalau anak-anak sudah mulai dewasa itu kemudian seperti sudah gelem karo wong lunga karo wong tuane, sudah gelem dolan karo wong tuanya, itu sepertinya ada unsur seperti itu. Padahal sebetulnya mereka masih mau sebetulnya kalau memang kita masih menyediakan diri. Tentunya aktivitasnya juga sudah berbeda gitu. Kalau tadinya main pasar-pasaran, kemudian kalau di SMP mungkin berbeda, kalau SMA juga akan berbeda. Ya intinya kita menyediakan aktivitas lain yang kemudian bisa dilakukan oleh anak. Kalau memang dia butuhannya adalah teman, ya mau nggak mau kita sebagai orang tua itu menjadi teman karena tidak ada teman yang bisa main karena baru kondisi seperti ini. Nah, kalau seperti misalnya kalau ini yang saya lakukan sama keluarga saya, walaupun anak saya sudah besar ya, itu memang kami kalau setiap hari Minggu itu kita mesti pergi. Perginya itu yang penting pergi aja, tapi kita karena tahu kita nggak mungkin berhenti kemudian ketemu dengan orang banyak, enggak, ya sudah nanti pergi ini kita kemana, nggak penting kemana, yang penting kita pergi bersama keluarga gitu. Jadi sepanjang kita pergi itu kita bisa ngobrol, bisa ini, nah, mereka itu seneng gitu. Jadi anak saya itu walaupun sudah mahasiswa begitu kalau hari itu mereka kosongi karena kita tahu kalau kita akan pergi bersama gitu. Bahkan kita pergi itu kita sudah naik mobil itu nggak tahu kita mau kemana ini. Nggak penting kita mau kemana, yang penting sama keluarga. Nah, tapi ini memang harus dibiasakan memang bahwa kita itu memang masih tetap bisa pergi terus walaupun sudah gede gitu. Cuma kalau saya lihat ada anakku yang SMP lah gelem karo dolan karo wong tuane seneng karo koncone, ada seperti ini. Nah, sehingga memang mungkin awalnya kalau memang tidak terbiasa, mungkin awalnya anak itu merasa nggak nyaman, dolan karo ibu gitu. Padahal sebetulnya bisa-bisa aja kita melakukan kegiatan yang meskipun dengan anak itu berbeda usia itu juga bisa sebetulnya. Ada kok banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak sesuai dengan usianya. Cuma memang butuh kelenturan dari kita untuk kayak hubungan ya kalau dengan anak-anak itu ya kita mainnya seperti anak-anak gitu. Anak-anak mainnya kalau anak SMP ya kita ngobrolnya ya kayak misalnya saya ini senengnya film-film Korea gitu, jadi saya terpaksa tahu film Korea gitu. Dulu waktu saya kenal game, saya selalu dampingi game apa yang dia bisa mainkan. Saya mau lihat karena ternyata memang ada game-game yang itu sebetulnya gamenya itu untuk anak-anak, tapi kontennya itu ternyata untuk orang dewasa itu. Kalau sebenarnya kita nggak tahu, itu kita kecolongan itu. Ya ada namanya SIM. The SIM itu yang level 1 itu bagus banget. Jadi membuat rumah-rumah itu. Tapi ternyata yang di level 2 atau 3 kalau tidak salah, itu sudah di situ tuh ada yang karena rumah juga ada keluarga itu ada yang hubungan antara suami istri itu ada gambarnya gitu. Walaupun itu bentuknya kartun gitu. Iya. Nah, ini untungnya kalau saya waktu dia mau pinjam waktu itu masih pinjam CD itu ya. Saya tonton dulu loh. Kok padahal itu sebetulnya di The Sims pertama itu bagus banget. Karena itu kayak arsitek tuh loh, bikin rumah dari kamar tamu ternyata ya seperti itu, kita banyak lubang-lubangnya. Oleh karena memang ya kedekatan dengan anak itu memang perlu sehingga mungkin dia tidak merasa jadi HP itu ya sebagai kalau pas nggak ada kegiatan betul atau memang bukan pokok gitu. Sekarang kan banyak anak pokoknya HP gitu kan. Gitu. Terima kasih, nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Pencerahannya. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu. Ini ini kan dia akan melanjutkan untuk pembelajaran. Nah, dari Ibu Isya berikutnya. Nah, terima kasih, materinya sangat bagus dan menarik sekali. Mohon maaf kalau saya untuk mengendalikan emosi ya biasanya dengan diam, tidak bicara. Apapun dan bisa berhari-hari. Tapi sekarang pada saat diam itu dada saya suka sakit, serasa ditusuk-tusuk sampai ke punggung dan nafas serasa sesek. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan penyakit psikologis, Ibu? Nah, ini apakah berkaitan dengan itu atau bagaimana? Silakan Ibu Sri. Terima kasih ya. Ini berkaitan dengan emosi ya. Jadi
Emosi itu ekspresi emosi. Jadi emosi itu memang sebaiknya itu terekspresikan ya. Baik emosi negatif ataupun emosi positif terekspresikan. Cuma ekspresi dalam tanda petik, bukan berarti kalau marah itu ekspresinya bentak-bentak, unek-unek gitu ya, bukan. Atau memukul itu bukan, tetapi memberitahukan bahwa kita marah gitu. Sehingga orang tahu. Itu idealnya begitu. Tapi memang pada kenyataannya tidak. Nah, yang bagus itu adalah ketika kita bisa mengelola. Ternyata tapi tidak semua bisa. Yang kemudian dilakukan adalah menekan atau menahan emosi. Yang dilakukan Ibu Isi ini adalah menahan atau menekan emosinya. Jadi emosi tidak dikelola tapi ditekan. Lebih baik diam. Diam itu kan hanya di mulut tidak bicara. Tetapi sebetulnya pikiran dan perasaan kita itu masih bekerja keras. Untuk apa? Ingin marah. Jadi itu masih bekerja keras sehingga apa? Makanya yang dirasakan adalah sakit, ditusuk-tusuk. Lah kenapa? Secara ini kan tubuh itu masih bergerak terus untuk menahan emosi ini. Emosinya masih ada, belum terekspresikan. Apalagi nanti kalau yang kita marahi itu tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita tuh nesu-nesu dewe wong ora ngerti gitu ya. Itu bisa seperti itu. Nah, tentunya makanya kita yang diajarkan itu adalah mengelola emosi. Mengelola emosi itu apa? Mengelola emosi itu adalah kita ketika kita marah atau emosi negatif lainnya. Kalau emosi yang positif kan disampaikan kan mudah ya, kita lebih mudah menyampaikan emosi positif gitu ya. Tapi emosi negatif itu kan karena kita ada kendala-kendala sehingga tidak tersampaikan. Oleh karena sebelum kita sampaikan itu kemudian kita kelola dulu. Nah, cara mengelolanya bagaimana? Ada banyak, salah satunya tadi menahan, kemudian menahan, berhenti sejenak ketika marah, kemudian relaksasi. Relaksasi itu ada relaksasi pernafasan, kemudian relaksasi otot gitu ya. Nah, ketika kita relaksasi, itu kita sudah mengurangi beban emosi yang kemudian efeknya ke tubuh itu. Nah, setelah kita tenang, nah ini sebaiknya tidak kemudian berhenti di situ. Jadi mengelola emosi itu hanya menunda mengekspresikan emosi, karena kalau diekspresikan secara langsung mungkin nanti ekspresinya menjadi ekspresi yang negatif. Marah-marah, kemudian bentak, mungkin memukul gitu ya. Nah, karena kita kelola, kita tunda ekspresinya, kemudian ekspresinya akan menjadi ekspresi yang netral, yang positif, yaitu tadi asertif. Kita tetap menyampaikan, tetapi dengan kata-kata yang isinya kita itu menyampaikan bahwa kita itu tidak suka karena ini. Gitu. Kita bisa menyampaikan itu. Nah, sebetulnya kadang-kadang nih perempuan ya sukanya kalau kita mau menyampaikan tuh belum sampai ngomong sudah nangis dulu, karena apalagi kalau itu sudah numpuk gitu ya, emosinya sudah numpuk karena saking nggak pernah tersampaikan kemudian dinumpuk terus. Nah, sebetulnya kita bisa melampaukan, apalagi sekarang kan ada WA, ada bisa menuliskan supaya apa tidak nangis kalau menyampaikan. Bisa jadi seperti itu, tapi memang harus disampaikan. Memang kalau tidak keluar ya, kalau misalnya tidak bisa langsung ke orangnya, kita bisa melalui hal yang lain. Atau memang kalau saya tidak kepengen orang itu tahu ya, kalau itu beda lagi ya, tentunya bisa dikeluarkan dengan cara yang lain. Melalui apa? Menuliskan dalam diary atau bercerita kepada teman yang bisa dipercaya gitu ya. Ada banyak cara untuk kemudian bisa menurunkan emosi itu. Tapi memang kalau yang membuat sakit itu kalau ditekan, tapi kalau dikelola itu kemudian kita mengelola itu artinya secara fisik kita menurunkan ketegangan, tetapi kemudian kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau dalam bahasa psikologinya ada yang istilah namanya coping ya. Coping itu ada yang coping yang berfokus pada emosi dan coping yang berfokus pada problem. Jadi kalau kita itu menyelesaikan masalahnya itu hanya sekedar untuk menenangkan diri kita supaya kita tidak emosi, itu berhenti di situ saja. Nah, kalau kita mau coping berfokus pada masalah, kita selesaikan permasalahan itu dengan apa? Mencari penyelesaian masalahnya. Nah, itu memang mencari penyelesaian masalah itu kan bisa saja langsung ketemu dengan orangnya atau bisa minta bantuan orang lain, ya, seeking help
for other, jadi bisa minta bantuan orang lain. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kalau mungkin ada satu kayak yang paling ringan tuh ya relaksasi emosi itu untuk menenangkan tuh dengan relaksasi pernafasan ya, kita itu bisa menghirup udara melalui hidung gitu ya, yang kuat gitu. Kemudian kita tahan dulu, kita tahan, kemudian kita rasakan itu udara masuk melalui rongga dada kita, kemudian kita keluarkan sedikit-sedikit melalui mulut. Jadi kemudian kita ulang lagi. Itu sampai kemudian kita merasa nyaman. Nah, kalau setelah merasa nyaman, kita berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi itu sudah membantu itu. Kalau relaksasi otot memang akan lebih rumit. Itu relaksasi pernafasan itu relaksasi yang paling mudah kita lakukan sebetulnya untuk mengurangi tadi bongkahan emosi itu. Ya, Itu bisa. terima kasih Bu Sri. Betul yang mungkin waktu masih muda saya tuh dengan diam itu ya dengan sendirinya lupa gitu. Selesai aja gitu ya. Saya tidak mau harus beradu argumen, kadang-kadang yang menimbulkan perbedaan paham gitu ya. Saya dengan diam itu biasanya ini. Cuma sekarang dengan kondisi saya yang sudah sepuh begini gitu ya, saya tuh kadang-kadang ya itu yang dirasakan ya suka ada ya teringat-ingat pikiran terus gitu. Nah itu tuh yang akibatnya efeknya itu ke fisik gitu. Betul begitu. Insya Allah deh, mudah-mudahan ini. Terima kasih sekali ini. Ibu laras Bu ya. Kalau waktu muda itu kan kegiatannya banyak ya Bu. Jadi bisa slamur gitu. Nah sekarang itu kan mungkin sudah kegiatannya tidak sebanyak waktu muda. Itu kadang-kadang kan karena nggak punya kegiatan jadi ingat-ingat itu ya Bu. Betul. Ya, Iya. aktivitas yang lain. Kalau memang tidak mau langsung diselesaikan gitu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Isya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Abdul. Monggo Pak Arsono, kami silakan. Yang seru, saya dari jauh ini, dari Kudus, setelah mendengarkan uraian dari Bu Sri tadi, kami yang sudah lanjut usia ini ingin mengajukan pertanyaan, mengapa hal-hal yang biasanya pada waktu muda dulu itu mudah diingat, sekarang mudah sekali memori itu hilang. Artinya baru sehari saja nama seseorang yang kemarin kenal itu sudah lupa. Lalu nama-nama jalan, nama-nama kota itu mudah lupa. Sedangkan usia saya menjelang 70 tahun. Itu resep untuk supaya ingatan itu tahan lama, bagaimana cara untuk mengelola hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ini saya juga sudah mulai mengalami Pak. Saya ini sudah mulai meninggalkan setengah abad ini Pak. Sudah mulai itu ya. Nah, ada beberapa hal yang membuat ingatan itu menjadi tidak seperti dulu ya. Secara fisik sendiri, organnya itu memang mengalami kemunduran. Kalau itu memang kan kalau dalam biologi itu sebetulnya usia 40 itu sebetulnya itu sudah lansia secara biologi ya, bukan secara psikologis ya, secara biologi. Jadi konon kabarnya 40 tahun itulah kemudian itu kita mulai mengalami penurunan. Itu di semua bidang. Jadi sel-sel kita itu juga menurun. Jadi kalau ini seperti saya ini mungkin nanti kalau diukur tinggi badannya juga mulai memendek itu. Karena setiap hari kita itu kehilangan sel-sel itu. Apalagi kalau kemudian cara hidup kita kurang baik, makannya kurang baik, kurang gerak, itu akan lebih tidak bisa akan lebih cepat gitu ya mengalami itu kan. Makanya kalau semakin tua itu semakin pendek. Ini saya dulu tuh taunya dari ibu mertua saya.
ibu mertua saya itu kan apa namanya waktu beli daster minta dipendekkan itu waktu itu masih ini ya. Jadi pas gitu. Ternyata setelah sekian tahun, loh Ti, iki kok dasterku jadi apa namanya? Lebih panjang gitu ya. Kansrah lemah ki piye to Ti? Apa muler bahannya? Ternyata setelah saya konsultasikan dengan dokter gerontologi itu kemarin, itu memang akan begitu, mengalami penyusutan. Jadi semua bagian dari tubuh kita termasuk otak ya, otak itu mengalami penyusutan. Nah, ada satu hal lagi yang kemudian membuat otak menjadi menurun itu kalau otak tidak digunakan. Jadi justru sebetulnya kalau teori mungkin badan itu semakin digunakan semakin capek, kalau otak itu semakin digunakan semakin bagus gitu. Dan memang betul saya perhatikan, saya mengenal beberapa kiai yang sepuh ya. Saya ada beberapa sesepuh yang waktu itu sudah 90 tahun itu ya, itu masih ingatannya bagus gitu ya. Ternyata masih digunakan, walau kebetulan masih mengajar, kemudian membaca. Jadi ibu ini sekarang sudah almarhum, meninggal pada usia 92 tahun. Itu kalau jadi masih setiap hari itu membaca Quran dan Quran. Itu kegiatannya. Jadi kan memang kalau dulu kan mungkin masih ngasto ya Pak, jadi kan otak itu kan dipakai berpikir macam-macam gitu ya. Nah itu terlatih, jadi sehingga kemudian ya ingat. Tapi kalau kemudian apalagi kalau kita sudah pensiun itu kan pekerjaan sudah nggak terfikirkan. Nah otomatis otaknya nggak terlalu terlatih. Nah itu mungkin akan kalau ditanyakan apakah ya tetap dipakai, entah membaca atau apa yang berkegiatan dengan otak gitu, itu masih nanti akan lebih bertahan gitu. Di samping kemudian asupan gizi ya, kadang-kadang kalau biaya sepuh itu juga kemudian akan makanan kan juga milih-milih ya, karena mungkin ada kendala kesehatan atau mungkin juga kendala mungkin mengunyah juga tidak seperti dulu sing atos-atos ki wis ora angel gitu ya. Itu memang menjadi hambatan, artinya bisa dengan vitamin-vitamin. Di samping memang kita itu dalam otak kita itu ada yang namanya lokai ya, tulisannya loci gitu. Jadi kayak ada kotak-kotak gitu. Nah, kalau waktu anak kecil kok ingatannya banyak, kotaknya sing keisi baru sedikit. Jadi kotaknya masih banyak yang belum terisi. Nah, semakin lama semakin kalau seperti saya kan pikirannya macam-macam ya. Ini ya, lacinya itu saya kebak. Nah, apalagi ya kemudian nanti semakin lama kan semakin penuh gitu ya. Otomatis lacinya tinggal sedikit. Iya. Jadi yang penting masih tetap digunakan, Pak. Ya. Digunakan ya. Kalau itu pengalaman dari yang sebuah ibu ini yang Ibu Lamia Mulyatno ya, mungkin ada yang kenal itu. Beliau itu memang masih membaca Quran. Jadi kalau membaca Quran itu di clipping. Jadi kalau saya di sana itu dimilih, kamu butuh apa ini, aku punya clipping ini. Kemudian dan membaca Quran. Ya. Karena sudah tidak mengajar lagi. Kapan ya Pak Arsono? Matur suwun, Bu. Atau mungkin juga bisa senam otak ya Pak, ada brain gym itu bisa meningkatkan. Mungkin nanti bisa minta tolong putranya googling brain gym itu bisa membuat memori menjadi lebih bisa bertahan lah. Baik, terima kasih. Terakhir, ada pertanyaan dari Pak Ridon, Ibu Sri. Mohon tanggapan Ibu, bagaimana menghadapi pasangan yang bentuk pengelolaan emosinya dengan menghindari subjek atau situasi yang menstimulasi emosi tersebut. Terlebih yang bersangkutan menganggap cara tersebut efektif menurunkan tingkat stresnya. Namun dampaknya lebih ke relasinya dengan orang lain. Matur nuwun Pak Rido ya. Jadi bagaimana menghadapi pasangan yang bentuk pengelolaan emosinya itu menghindari subjek atau situasi yang menstimulasi emosi tersebut. Nah, sebetulnya ya memang harus disampaikan. Kalau model pengelolaan emosi di sini memang itu hanya menenteramkan beliau, tapi persoalan tidak selesai. Tadi yang saya sampaikan bahwa coping itu cara mengatasi masalah itu ada yang berfokus pada emosi, artinya hanya menenangkan pikiran, itu boleh dilakukan, tapi itu bukan penyelesaian masalah. Kalau masalahnya tidak selesai, sebetulnya ini tidak, kemudian ini akan bisa jadi akan kayak bahaya laten ya, masih ada di dalam diri kita, kemudian nanti sewaktu-waktu bisa muncul gitu.
Nah, ini memang perlu disampaikan, memang perlu dilatih untuk seperti itu. Untuk kita itu kalau ada masalah diselesaikan. Mungkin ada orang yang kemudian nggak suka rame gitu. Ya sebetulnya kan menyelesaikan masalah tidak harus rame ya. Itu memang, jadi sebetulnya beliau ini sudah bagus, dia mampu mengelola emosinya, tetapi baru sampai mengelola emosi, belum menyelesaikan masalah. Sehingga kalau memang kepingin misalnya pasangannya untuk kemudian bisa disampaikan, ini namanya itu bagus, jangan disalahkan. Bisa mengelola emosi itu bagus. Karena tidak semua orang bisa mengelola emosi. Cuma ini memang belum sampai pada penyelesaian masalah. Dan kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin akan terjadi kesalahpahaman gitu. Akan potensi untuk terjadi kesalahpahaman ke depan kalau permasalahan itu tidak diselesaikan. Nah, itu memang butuh latihan karena memang ada banyak orang yang kemudian tidak suka rame karena asumsinya orang itu kalau el-elan rame gitu. Saya tipe orang yang enggak saya lebih suka argumen ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa el-elan ya tentunya ketika el-elan itu harus punya argumen, punya alasan gitu. Itu saya termasuk yang suka. Yang penting persoalan selesai, jangan mengendap karena kalau saya nggak bisa kalau masih punya persoalan jadi nggak bisa tidur gitu malah. Nah, tipenya kan berbeda. Cuma kalau kebetulan pasangan Pak Ridho ini kemudian belum mau ke sana ya distimulasi. Ya tadi efeknya apa kalau kemudian itu tidak diselesaikan? Itu akan menjadi bahaya laten yang itu ada di dalam diri kita yang sewaktu-waktu muncul satu itu. Yang kedua, kemungkinan bisa terjadi salah paham sama orang. Atau berlanjut gitu masalahnya kan kalau tidak diselesaikan. Nah, Pak Ridho. Memang harus butuh latihan kan. Itu mengubah cara berperilaku itu ya memang butuh belajar lagi. Cara berperilakunya selama ini kalau ada masalah menghindari. Kalau yang penting saya tenang gitu. Nah, itu berarti kan itu kan cara belajarnya menghadapi masalah seperti itu. Nah, kalau kita mau mengubah ya kita ajari dengan cara yang lain ya dengan masalah. Kalau perlu dibantu. Jadi misalnya tidak harus beliau sendiri yang menghadapi permasalahan. Ya udah kalau kamu mau mari kita selesaikan bersama-sama gitu. Kalau misalnya persoalannya tidak dengan Pak Ridho. Kalau persoalannya dengan Pak Ridho ya Pak Ridho yang lebih menstimulasi untuk kemudian diselesaikan. Gitu ya, ngaten Pak Ridho. Baik, baik. Bu Sri, ini ada satu pertanyaan terakhir, Ibu. Ini satu pertanyaan terakhir lagi dari Ibu Heni. Tanya Ibu, saya punya masalah bila mana saya melakukan kesalahan menyebabkan saya tidak bisa tidur, tidak nyaman, dan satu lagi kalau mendengar berat yang tidak menyenangkan, kalau mendengar berita yang tidak menyenangkan, terlebih berkaitan dengan anggota keluarga, kok perut menjadi mules sekali. Mohon penjelasan Ibu biar hal tersebut tidak saya alami lagi. Terima kasih. Kalau tadi yang pertama adalah kesalahan menyebabkan saya tidak bisa tidur. Tadi saya sama dengan saya. Kalau saya itu kalau punya masalah, jadi nggak bisa tidur karena kalau masalahnya nggak selesai. Ya otomatis itu karena sebetulnya Bu Heni ini karena orang baik gitu ya. Orang baik itu kan kalau punya salah itu rasanya kalau belum dimaafkan itu rasanya kalau belum masih ada ganjelan gitu karena jenengan orang baik. Artinya kita punya hati nurani yang baik sehingga kalau kita membuat kesalahan itu kita merasa harus dimaafkan dulu. Nah, kalau misalnya ini ya supaya tidak bisa tidur. Karena mungkin misalnya sekarang kita punya masalah nih. Saya buat kesalahan. Saya kan nggak mungkin sekarang menyelesaikan malam-malam gitu kan harus menunggu besok. Nah, otomatis saya nggak bisa menyelesaikan sekarang. Nanti kan nggak bisa tidur nih. Nah, gimana caranya? Ya, sekarang kan kita itu kan kalau kita berbuat salah itu ada dua kan. Yang pertama ya tentunya kita mohon ampun pada Allah gitu ya. Kita telah berbuat salah. Itu mungkin akan meringankan sedikit. Nah, memang kalau di dalam persoalan hablum minanas kita tetap harus minta maaf dengan orang yang kita telah salahi. Tentunya ya
kita berkata pada diri sendiri, iya saya sudah berbuat salah, saya besok akan minta maaf pada orang itu. Dengan mengatakan seperti itu kemungkinan nanti kita akan menjadi lebih ringan gitu. Walaupun kita belum minta maaf, tapi bahwa kita niat untuk ketemu besok supaya apa? Supaya hari ini kita bisa tidur gitu. Nah kalau bisa diselesaikan malam ini ya boleh. Cuma masalahnya kalau kayak minta maaf lewat telepon itu tuh kadang-kadang memang ini ya ada berisiko juga gitu ya. Kalau saya sih lebih suka ketemu orangnya itu. Cuma kalau pandemi gini juga jadi masalah gitu ya. Jadi kalau memang belum bisa ketemu, kita minta maaf pada Allah, kemudian kita berkata pada diri sendiri bahwa kita akan meminta maaf kapan. Tentukan kapannya. Jangan nanti saya kalau ketemu, jangan. Karena kalau nanti saya ketemu itu nantinya bisa lama-lama lupa nggak minta maaf itu. Jadi ditentukan aja saya hari ini kapan saya akan ketemu, mungkin kirim WA untuk ketemu untuk minta maaf. Jadi memang kenapa ya? Karena Bu Heni orang yang baik. Kalau orang ini buat salah juga nggak kepikiran, mau minta maaf juga enggak, apalagi kepikiran gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, tidak menyenangkan lebih berkaitan dengan anggota keluarga kok perut menjadi melas sekali ya. Kita itu ada yang istilahnya dalam psikologi itu organeurosis. Organeurosis itu adalah bagian tubuh kita itu yang kalau mengalami kecemasan di bagian situlah yang kemudian akan bereaksi itu. Jadi kalau misalnya kita mengalami kecemasan itu kan kita mengalami namanya stres ya. Nah, ketika kita stres ya agak kurang tahu bagaimana saraf bekerja ya, itu ada saraf yang kemudian membuat metabolisme tubuh kita itu terganggu kalau kita stres. Ya, jadi kalau ada keluarga bermasalah otomatis kan kita berpikir itu stres. Nah, kita itu punya organeurosis yang di mana yang disitulah kita itu kalau punya masalah yang kena di situ. Ini kalau saya sama, kalau saya tuh lambungnya meningkat gitu. Jadi kalau saya punya pekerjaan yang banyak, yang berat itu makanya saya nggak berani makan telat atau makan yang pedas-pedas. Karena apa? Tanpa melakukan itu pun itu asam lambung saya sudah meningkat itu. Karena itu organeurosis saya di situ. Jadi punya titik lemah yang dimana kalau saya mengalami kecemasan, mengalami tekanan itu di bagian situ yang akan bereaksi. Ya. Saya nggak bisa menjelaskan. Mungkin kalau ada ibu dokter atau ibu perawat yang di sini bisa menjelaskan bagaimana cara bekerjanya seperti itu. Nah ini barangkali Ibu Heni ini adalah organeurosisnya adalah di bagian perut. Sehingga memang kalau kemudian bermasalah ya di situ. Mulas itu kemungkinan juga jadi itu asam lambungnya. Nah, kalau secara psikis ya memang harus ditenangkan. Tadi dengan relaksasi itu sih menenangkan. Relaksasi itu akan menurunkan kecemasan. Kemudian artinya kalau sebenarnya kalau yang seperti ini relaksasi otot ya gerak ototnya digerakkan, kemudian kita akan bereaksi metabolisme akan menjadi lebih lancar ya. Itu yang terutama. Kemudian jangan menstimulasi yang selain jadi tanpa masalah pun itu kalau fisiknya kena itu kayak misalnya asam lambung itu kan nggak boleh pedes, nggak boleh kecut gitu ya. Kalau memang sedang punya masalah gitu ya jangan coba-coba. Punya masalah gitu minumnya kopi ya sudah. Jadi perutnya tambah sakit gitu misalnya. Karena masalahnya itu sendiri itu sudah menciptakan sakit gitu tanpa hal-hal yang akan mengenai fisik gitu. Ya kalau ya bisa sarankan untuk mengurangi bebannya itu ya dengan relaksasi. Relaksasi sebetulnya bisa dengan ada banyak cara untuk berrelaksasi ya. Tadi relaksasi pernafasan, relaksasi otot, kemudian bisa dengan zikir, bisa dengan melakukan kegiatan fisik ya, fisik yang kemudian itu bisa kayak peregangan otot itu bisa menjadi relaksasi. Atau bagi sebagian orang dengan mendengarkan lagu-lagu atau suara-suara kayak suara air yang gemericik itu juga menenangkan. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan. Mungkin coba dikenali aja kira-kira yang ketika itu saya kemudian bisa lebih tenang itu kalau saya ngapain gitu. Gitu Bu Heni. Kalau tadi mohon penjelasan biar tidak bisa saya alami lagi. Ya, tentunya ketika kita mendengar sesuatu ya ini kemudian relaksasi. Mengurangi itu akan. Iya, Bu. Terima kasih. Gitu.
Kayaknya sudah nggak ada lagi nih Mas Afdal. Jadi Ibu, baik. Terakhir Ibu Sri, kami persilakan untuk memberikan kata penutup atau closing statement. Penuan Mas Afdal. Untuk resiliensi keluarga ini akan bisa menjadi apa istilahnya ya, atau pilar bagi komunitas ya, karena kalau keluarga itu menjadi kuat atau resiliensi setiap keluarga itu resilient, itu komunitas akan menjadi lebih baik. Nah, seringkali kita itu kalau menghadapi masalah, ketika yang terkena itu hanya seseorang, misalnya yang punya masalah itu anak saya, itu ya anak saya aja yang punya masalah. Sebenarnya ketika yang punya masalah anak saya itu adalah masalah keluarga. Nah, keluarga yang resilient itu karena kita punya keterikatan, itu menjadi masalah saya. Kalau masalah suami saya akan menjadi masalah saya. Jadi satu keluarga itu sebagai satu tim. Itu oleh karenanya kalau ini saya sering ya kalau menghadapi masalah yang misalnya ada, ini kalau dalam rumah tangga itu ada will ya, ada will atau pil, itu harusnya suami istri itu menjadi satu tim. Ini ada gangguan dari luar. Melihatnya begitu, itu kalau sebagai resilient, bukan misalnya ada will, kemudian saya marah sama suami saya, memusuhi suami saya, sudah bubar rumah tangga itu. Nah, kalau misalnya si bapaknya itu, kok ini ada orang yang perempuan yang godain saya, ini harusnya lapor ke istrinya. Ini ada yang mengganggu tim ini keluarga itu, harusnya kan gitu ya. Supaya apa? Supaya dibantu oleh istrinya untuk kemudian, ini contohnya, jadi kita itu satu tim itu. Tidak melihat sebagai orang yang secara individu. Nah, itu sebetulnya adalah yang disebut keluarga yang kemudian resilient. Jadi kalau ada salah satu yang gangguan dari luar, itu kita melihatnya ini keluargaku ada gangguan dari luar. Gitu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman terima kasih kepada Ibu Suhartati atas materi malam hari ini dan juga tanya jawabnya. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat memperoleh hikmah dan juga pelajaran-pelajaran dari materi kita malam hari ini. Baik, marilah kita tutup kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalam wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.